Anda mungkin bertanya, tapi Tuhan Yesus ada di mana? Mana nggak kelihatan? Bukannya dia sudah mati ya? Di kayu salib bukan? Iya. Tapi kami di sini juga untuk memberitakan kebangkitannya bahwa Allah yang kami sembah bukan teori maupun agama. Kekristenan itu bukan cuma agama. Kekristenan itu hubungan pribadi dengan Allah dengan melalui seorang yang hidup. Yesus namanya. Halusinasi kali ya, fantasi kali ya. Enggak. Sekalipun kita nggak ada di sana, di Yerusalem waktu dia dibangkitkan kuburnya kosong. Miliaran manusia hari ini hidupnya diubahkan karena encounter, karena mengalami perjumpaan. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang saya sebutkan itu. Tak terkecuali saya sendiri. 25 tahun yang lalu saya berada di Kanada sebagai mahasiswa, belum lagi masih SMA. Saya nggak percaya apa-apa tentang Tuhan Yesus. Tapi hari itu di sebuah gereja kecil, saya diajak teman ke situ karena orang Indonesia semua. Motivasi saya datang ke gereja hari itu bukan untuk kenal Tuhan, tapi untuk makanan Indonesia. Saya kangen kan di negeri orang. Siapa sangka khotbah itu mengetuk hati. Dalam khotbah itu disebutkan begini, bahwa setiap orang berdosa butuh juru selamat. Saya berkata, bagus juga tuh teori. Tapi kan dia sudah mati, pikir saya begini. Lalu dia berkata, Yesus ada di sini. Saya terkejut, masa ya? Setelah ada kata-kata itu, hati saya tersentuh. Lalu dia berkata, kalau Anda mau terima Yesus, majulah ke depan. Saya mendengar suara manusia, saya orang yang susah percaya, 3 kali ingin bunuh diri. Padahal waktu saya kecil saya ngalami mujizat loh, mujizat tubuh, mujizat fisik. Anda gak akan pernah menduga bahwa saya ini kecilnya diduga berkebutuhan khusus. Karena otak saya ada sesuatu abnormalnya. Saya gak bisa ingat nama saya waktu umur 6 dan umur 7, bayangkan. Gak bisa ingat kelas saya, gak bisa gunting pakai tangan. Karena tangan saya lemah, jari saya bengkok semuanya kecuali semua ini. Kaki saya juga pakai sepatu besi. Anda gak akan menduga, saya dulu hampir disekolahkan di sekolah berkebutuhan khusus. Waktu kecil mama saya berdoa kepada Yesus. Mama saya pun belum terlalu mengenal Tuhan. Hanya sesekali ke gereja. Hanya karena Anda pergi ke gereja, bukan berarti Anda menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Apalagi kalau kekristenan bukan roh agamawi. Hanya karena Anda berada di garasi, bukan berarti otomatis Anda dalam mobil. Hari itu mama saya berdoa waktu saya umur 6 tahun. Tuhan, Yesus, kata orang Engkau sanggup melakukan mujizat. Kalau Engkau nyata, aku seorang ibu tulus minta, sembuhkan anak saya asal anak saya jangan mati. Suatu hari bisa menjadi hamba-Mu ketika dia dewasa. Saya kecil jalan ke sekolah, disetrum pukul 6 pagi. Di jalanan di Taipei, saya di pagi hari cerah, ada setrum kena ke kepala saya, turun ke ujung kaki, naik turun lagi, sampai ke tangan saya semua kesetrum semua, lurus semua, lurus semua. Kecuali jari tengah saya, Anda lihat, masih bengkok untuk ingatkan saya produk kasih karunia. Kaki saya yang bengkok langsung lurus. Saya sampai di sekolah bukan cuma bisa ingat nama saya, langsung jadi jenius matematika. Nilai saya langsung juara 1, juara umum sepanjang karir akademisku. Mama saya sampai heran. Papa saya juga heran. Papa saya belum kenal Tuhan waktu itu. Bapak ibu saudara saya beritahu, sekalipun Anda mengalami mujizat fisik, kalau Anda tidak kenal Yesus secara pribadi, apalagi Anda takut kalau dikristenisasi, bagi saya, Yesus bukan cuma layak untuk saya bisa berikan nyawa. Yesus adalah tujuan hidup saya. Kenapa Anda takut sama manusia? Yang saya tawarkan toh bukan agama. Tetapi kalau orang melihat itu sebagai agama, langkah agamamu dan Anda dianiaya karena itu, saya beritahu hidup yang kekal itu melebihi segala harta duniawi. Kalaupun kita harus mati karena mengikut Yesus, mati adalah keuntungan jikalau hidup adalah Tuhan. I don't fear giving up my life. Saya tidak takut orang sebut saya apa.
Toh pada waktu saya umur 18 tahun, 25 tahun yang lalu ketika saya terima Yesus, secara pribadi, saya kehilangan semua teman nakal saya. Saya kehilangan teman-teman saya yang dulunya ke arah narkoba. Saya hilang semua kalangan. Bahkan pernah sekali saya didatangi dengan orang-orang yang saya bermusuhan. Dan saya nggak bisa balas. Hampir mereka membabi buta saya. Karena saya zaman dulu, suka berkelahi dan banyak musuh. Waktu saya belum kenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangankan kehilangan teman. Mujizat terbesar itu adalah pengampunan dosa. Dan itu hanya bisa tercapai lewat darah Yesus. Mujizat terbesar itu perubahan hidup. Mujizat terbesar itu keselamatan, bukan kesembuhan tubuh. Umur 6 tahun, umur 7, tubuh saya sembuh. Tapi 10 tahun kemudian saya baru menyerahkan hidup saya dan hati saya kepada Tuhan. Saya masih hidup dalam dosa. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Mungkin Anda ada yang berpikir, Yesus mungkin cuma salah satu Tuhan, salah satu dewa. Kalau memang ada jalan lain ke surga, mengapa dia mati mengenaskan? Berarti Yesus adalah seorang pribadi yang paling bodoh di alam semesta. Mau mati begitu ganas dan begitu mengerikan. Kalau memang ada jalan lain, kenapa pilih amputasi nyawa seperti itu? Kalau bisa operasi kecil masuk ke surga, kenapa harus operasi besar? Berarti nggak ada jalan lain. Kalau Yesus salah satu dewa, Anda salah. Dia satu-satunya jalan ke surga. Percayalah, surga atau neraka membuat kehidupan kita di sini, apa yang kita bisa miliki tak ada arti. Surga atau neraka membuat penderitaan kita di dunia ini juga tidak ada artinya. Karena penderitaan kita sementara, menghasilkan kemuliaan selama-lamanya di hidup yang akan datang. Toh, waktu saya kehilangan semua teman, Tuhan gantikan, lihat ini semua teman saya, Anda semua adalah teman saya. Saya punya lebih banyak teman daripada yang saya hilang. Jangan takut saudara, kalau orang akan aniaya karena imanmu yang baru kepada Yesus. Hari ini saya tawarkan keselamatan dulu. Kesembuhan saya alami dini, umur 6 tahun, saya sudah sembuh. Umur 6 tahun, sudah sembuh. Tapi umur 18 tahun saya baru kenal dia siapa. Bapak ibu saudara, mujizat terbesar adalah keselamatan, bukan kesembuhan. Hari ini saya, waktu itu sembuh total. Lihat jari tengah saya masih bengkok seperti ini. Hari ini saya ingat Philip Mantova kecil adalah seorang anak yang hampir di sekolah berkebutuhan khusus. Philip Mantova kecil adalah seorang yang pakai sepatu besi. Saya jadi ingat siapa saya dulu. Tetapi sukacita saya terbesar adalah karena saya kenal Tuhan. Jangan kita GR, nanti kalau saya kenal Yesus, saya dikucilkan, diusir sama keluarga saya. Aniaya itu mulia kalau untuk nama Tuhan. Gak semua orang dikasih kado sedemikian mahal sama Tuhan Yesus. Orang yang minta mati untuk Yesus pun, kadang-kadang Yesus akan tolak dan berkata, darahmu kurang suci untuk jadi martirku. Jangan kita GR, tidak menerima Tuhan, karena takut apa kata orang. Jangan-jangan Anda justru kehilangan keselamatan yang berharga karena takut sama manusia. Bayar harga apapun juga untuk ikut Yesus malam hari ini. Jangan tanggung.